Wabarakatuh. Kita bicara bab awal pendahuluan tentang perencanaan keuangan keluarga. Nah, tentu kita sering dengar ya, besar pasak daripada tiang. Nah, berarti ini keuangan tidak bisa berhasil sukses membiayai dari kebutuhan yang kita punya, baik pribadi maupun keluarga. Nah, pertanyaannya bagaimana kita merencanakan keuangan sehingga tercapai tujuan. Tercapai tujuan itu apa? Goals kita bisa terbiayai, kebutuhan dasar kita terbiayai, dan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya apa? Insidental juga bisa terbiayai. Oke, sebagai pendahuluan awal ini, saya akan memberikan satu ilustrasi. Ya, ada keran, ada pipa, kemudian ada tempat penampungan air. Ya, nah, jadi saya ulang, ada apa? Keran, kemudian pipa yang menyalurkan air dari keran ini, kemudian ada wadahnya. Ya. Nah, ini yang kita kelola. Jadi ada 3 hal yang kita kelola. Yang pertama apa? Keran. Keran ini adalah ilustrasi dari pendapatan kita. Nah, pendapatan kita. Artinya memang hukum dasarnya semakin besar kerannya ini makin kencang, atau kerannya mungkin nggak 1 tapi 2, 3, 10. Nah, berarti itu simbol dari pendapatan kita yang makin banyak. Tapi pendapatan banyak, kerannya banyak, kencang, belum tentu juga bisa sukses secara perencanaan keuangan. Apa yang kedua? Ini tadi pipanya, salurannya. Kalau pipanya bolong, bocor, apa yang terjadi? Tidak ada air yang ditampung, karena semuanya habis di jalan. Ya. Kerannya 1, pipanya bagus. Bisa jadi dia lebih baik daripada yang kerannya 10, tapi bocor semua. Nah, ini perjalanan proses hari demi hari kehidupan kita nih, pipa ini. Jadi bagaimana kita mengatur keran yang sudah mengalirkan pemasukan, income ini benar-benar nyampe untuk tujuan dari financial goals kita. Ya, benar-benar jadi wujud apa yang direncanakan. Oke. Nah, jadi kalau kita di sini keran dibuka, masuk pendapatan banyak, tapi bocor, apa makna bocornya ini? Berarti dia tidak dipakai sesuai untuk menuju pada goals financial management kita, pengelolaan keuangan kita. Nah, itu namanya apa? Bocor. Ya, kita punya goals, misalnya rumah. Kemudian di sini bocor, tidak sesuai goals rumah. Dia kebanyakan rekreasi, kebanyakan investasi yang lain yang nggak jelas dan tidak mendukung pencapaian rumah itu. Ya, beli-beli barang yang lain. Nah, akhirnya goalsnya nggak tercapai. Jadi bocor ini bukan perkara uang hilang, enggak. Uang dicuri, bukan. Nah, tetapi apa? Dia mengalir tidak sesuai dengan tujuan, bocor. Oke. Nah, terus wadahnya ini wujud asetnya. Nah, jadi uang yang pendapatan yang kita terima mengalir diwujudkan dalam wujud aset apa? Nah, wujud aset ini bisa menentukan kesuksesan perencanaan keuangan. Ya. Contoh, kalau kita punya pendapatan mengalir utuh, wujudnya kemudian mobil. Mobilnya mobil mewah. Ya, Ferrari, nah, misalkan, atau apa. Nah, ini bisa jadi bukan pilihan yang bijaksana. Ya, bukan pilihan yang bijaksana. Kita harus menentukan wadah ini sehingga wadah ini tidak membebani kita. Di masa depan tidak menimbulkan biaya yang justru malah lebih besar dari pendapatan. Ya. Rumah seperti apa? Lebih bagus lagi rumah yang kemudian bisa juga produktif. Bukan rumah yang hanya tinggal, konsumtif, tapi juga produktif. Mobil, gadget. Nah, apapun aset yang kita bentuk di sini. Nah, ini akan menentukan. Jadi 3 faktor yang kita kelola. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu di pertemuan atau sesi-sesi berikutnya. Pertama apa? Kerannya. Kemudian pipanya. Ya, kemudian wadah penampungannya. Kalau ini sumber pendapatannya,
berarti semakin banyak sumber pendapatan, semakin bagus, tentu kan? Nah, diversifikasi sumber semakin bagus, ya. Kita punya pekerjaan utama, pekerjaan sampingan, ada juga investasi yang menghasilkan pendapatan, ini keren. Kemudian kita kelola sesuai goals, jangan kebanyakan bocor. Nah, wujud aset, ya, finalnya ini juga harus kita pilih. Jangan sampai guidance-nya jangan sampai hanya aset yang konsumtif, tapi juga yang produktif dan menghasilkan lagi untuk kita. Aset ini bisa membangun lagi keran baru lagi, gitu. Oke, ini pendahuluan dari session perencanaan keuangan di Veteran Academy. Simak terus, jangan sampai lewat di setiap materi per materinya. Sampai ketemu akhirnya nanti kuis, ikutin semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.